semua reviewer itu pasti punya kelebihan, kekurangan, keunikan sendiri-sendiri. Tapi lo itu gue melihat bisa nih kayaknya ini jadi the next David Gadgetin nih. Sorry ya buat David, seandainya nonton video ini bukan bermaksud untuk menyamakan, tapi dalam artian yang baik. Salah satu pencapaian tertinggi gua ini ketemu David Gadgetin, akhirnya udah ketemu juga. Bang yang ini ya, yang YouTuber itu ya. Gue masih bilang enggak dong, karena gue takut jangan-jangan dia kira itu si David gitu kan. Coba dong rahasianya apa sih gitu, karena lo ini jadi salah satu reviewer yang gercep banget. Itu makanya Fahmi kan sampai bilang ini bukan YouTuber cupu nih, YouTuber gercep nih. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi. Ini kita udah di video podcast episode yang ketiga. Thank you banget buat teman-teman yang udah pada nontonin, dan juga kemarin banyak yang request undang ini dong, undang ini. Dan di video kali ini spesial, super spesial banget karena tamunya diimport bukan dari Indonesia. Apa kabar? Halo Bang Romi. Ini kita nggak lama-lama kan, ini bentar lagi gue udah mau ke bandara langsung balik nih. Tuh, ini saking sibuknya bener-bener nyempetin waktu kesini. Luar biasa. Kabar baik ya? Baik. Buat Droid Lema gue mah, aduh pasti kan. Mantap banget. Ini gue penasaran ya. Banyak orang yang nanya, gue lihat di komen-komen di YouTube lo. Ini YouTuber cupu warga negara mana sih? Singapura apa warga negara Indonesia? Coba dong. Ini menarik karena banyak banget nih, juga sama. Gue juga banyak yang tanya, Bang, ini lu orang Indonesia apa orang Singapura sih? Jadi gue emang warga negara Indonesia ya. Oh, bener-bener orang Indonesia, lahir di Indonesia, di Jakarta, terus emang kerja di Singapura gitu. Tapi ngomong-ngomong, nama aslinya siapa? Masa gue manggilnya Om Cupu kan nggak enak ya? Yes. Nama gue Effendi Lesmana, double F pakai Y. Effendi Lesmana. Oke, berarti gue mulai sekarang panggilnya Om Fendi ya. Oke, mantap. Nah kemarin ini gue kan, mungkin lu juga tahu ya, lagi anget banget Indonesia sama Singapura gitu. Karena kan ada kasus ya kemarin ya gitu. Jadi ada yang dicekal itu. Nah ini kebetulan lo sebagai orang yang tinggal di Singapura, kita akan membahas perbandingan antara Indonesia, kita mau aduin Indonesia dan juga Singapura nantinya, tapi bukan soal yang itu, tapi kita akan tetap membahas soal teknologi gitu. Nah tapi itu nanti gue simpan dulu. Nah gue masih penasaran juga, lo itu sebenarnya di Singapura tadi kan lo bilang kerjaannya apa sih di sana? Ya, gue tadinya itu kerja sebagai IT consultant di salah satu perusahaan di Singapura. Nah cuman itu kan tadinya, dan setelah gua kebanyakan nonton video motivasi, kejarlah impianmu, jangan sampai menyesal nanti di tua nanti. Akhirnya gua mengadu nasib buat coba beberapa bulan terakhir jadi full time content creator nih. Jadi agak gila sih, tapi serius gue penasaran, pengen kejar, ya dibilang passion ya, penasaran aja, pengen ngembangin diri lagi ke suatu hal yang baru jadi content creator. Nah makanya dari situ gue mikir gue punya batas waktu nih, mungkin lihat aja sekitar 6 bulan sampai setahun, jalanin aja. Kalau emang menghasilkan di sini jalannya lanjut, kalau enggak ya udah balik kerja kantoran lagi. Dan selamat tinggal dunia internet yang fana ini, kalian tidak akan melihat channel YouTuber cupu lagi. Oh tentunya gua jadi salah satu orang yang berusaha untuk mencegah hal itu terjadi. Karena kan gimana ya, gua jujur ya, menurut gua setelah gua lihat konten-konten lo, ini benar-benar murni penilaian gue melihat lo jadi salah satu reviewer yang punya keunikan sendiri. Semua reviewer itu pasti punya kelebihan, kekurangan, keunikan sendiri. Tapi lo itu gue melihat bisa nih kayaknya ini jadi the next David Gadgetin nih gitu ya. Bukan, sorry ya buat David, seandainya nonton video ini bukan bermaksud untuk menyamakan, tapi dalam artian yang baik. Karena gue melihat sosok lo nih Om Fendi, lo itu orangnya humble, low profile, terus juga menjelaskan sesuatu, video-video lo itu gampang dicerna. Itu makanya
yang bikin gua melihat wah ini kayaknya bisa nih gitu untuk menjadi the next David Gadgetin, karena kan ya butuh ketiga hal itu yang gue sebutin tadi itu nggak ada di semua reviewer kayak gitu. Dan gue juga penasaran, lu sebenarnya udah pernah ketemu belum kalau ngomong-ngomong ya sama David nih, cerita dong. Wah, ini menarik nih. Jadi gue sempat bilang salah satu pencapaian tertinggi gue ini ketemu David Gadgetin, akhirnya udah ketemu juga. Gue main-main ke studionya dia, ketemu David, terus Windy, ada Iqbal, terus ada Kevin juga, JP, sana Grayson. Wah, di situ gue belajar banyak ya. Dan si David juga banyak kasih masukan. Dan David itu benar-benar humble banget orangnya, dan apa yang lu lihat di video tuh emang benar-benar sama kayak aslinya gitu sih. Gue salut sih sama dia dan banyak belajar dari situ. Berarti nggak settingan ya, pokoknya apa yang ada di layar ya kita ngelihat itu apa adanya kayak gitu. Dan sama sih, gue juga ngelihat Om Fendi, apa yang gue lihat di layar itu gue melihat aslinya bahkan lebih humble banget. Dan saking humble-nya ya, ini gila sih, kemarin sebelum syuting ini Om Fendi ini sempetin datang ke sini cuman buat minjemin handphone. Itu aduh, menurut gue kalau orang maksudnya gini ya, yang butuh siapa gitu, tapi lu yang nyamperin kita kan jadi nggak enak ya gitu. Cuman ya memang seperti itu, orangnya se-humble itu, se-friendly itu. Dan ngomong-ngomong soal handphone baru nih, coba dong rahasianya apa sih gitu, karena lu ini jadi salah satu reviewer yang gercep banget. Itu makanya Fahmi kan sampai bilang ini bukan YouTuber cupu nih, YouTuber gercep nih, karena barang-barang yang lu review nih yang paling duluan dan baru-baru. Gimana tuh? Jadi sebenarnya juga banyak yang salah sangka ya, orang mikir wah ini Singapura cepat banget launchingnya. Sebenarnya bukan Singapurnya launching ya. Jadi gue di Singapura itu gue beli dari salah satu e-commerce di sana, dan sellernya itu langsung dari China. Nah jadi itu bukan artinya emang Singapura selalu duluan ini, tapi gue emang langsung pesen dari seller yang di Cina, terus dia langsung kirimin ke Singapura. Oh, berarti tokonya bukan dari Singapura ya? Bukan, kecuali beberapa HP kayak misalnya Xiaomi itu bisa duluan, tapi rata-rata Sony juga duluan sih, karena emang nggak ada di Indonesia juga kan, Apple kayak gitu. Tapi kebanyakan yang lain itu emang gue beli dari China gitu, apalagi yang China version kan. Oke, berarti lu itu baru mulai YouTube itu udah, maksudnya serius ya gitu, dan apa ya, kayak sering jajan gadget itu sejak kapan? Kalau YouTube, gua anak kemarin sore sih. Jadi anak bukan influencer, maksudnya content creator pandemi gua. Jadi gua bener-bener bikin video YouTube pertama kali jadi waktu itu gua lagi travel business trip. Habis itu udah mau lockdownnya, gua balik dari Vietnam ke Singapura. Habis itu gua masih karantina 2 minggu. Nah di situ gue juga nggak tahu kan mau ngapain kan. Akhirnya gue pesen, ada iPad Pro baru keluar. Ya udah, gue pesen dan gue minta kirim ke hotel. Gue review aja seadanya pakai HP Samsung. Terus habis itu editnya juga pakai iPad-nya itu sendiri. Dan gue masih belajar sama sekali semua dari awal gitu. Dan kalau dilihat video pertama gue sih itu, wah banyak banget sih ininya. Aneh-anehnya kayak sound effect tiba-tiba bisa gede sendiri, suara kekecilan, tapi dari sana belajar terus, jadi ya lumayan banyak ilmu yang didapat sih. Nah terus kalau di Singapura itu seberapa banyak reviewer ataupun YouTuber? Kalau di Indonesia itu kan banyak banget, tech reviewer aja mungkin 20 lebih gitu, dari yang paling gede sampai yang kecil. Nah kalau di sana menurut lo, sepenglihatan lo itu sebanyak apa sih? Jujur gue nggak terlalu ngikutin ya kayak YouTuber Singapura gitu. Justru kadang gue ditanyain, bang ini yang lagi hype apa di Singapura kayak gitu-gitu, karena gue nggak tahu juga. Aduh agak susah jawab. Tapi sepenglihatan gue, kalau tech reviewer sih nggak terlalu banyak ya. Ada satu yang gue sempat kontak kayak ngobrol-ngobrol gitu. Kalau kalian tahu tuh ada yang namanya Golden Reviewer. Nah itu gue sempat ngobrol, terus kayak pinjam-pinjaman HP, ngobrol-ngobrol kayak gitu, ketemuan sih. Cuman itu doang sih, karena secara bahasa juga udah beda kan. Gue deliverin bahasa, kalau dia dalam bahasa Inggris kayak gitu kan, mungkin emang udah beda viewers aja. Nah kalau kita udah masuk ke bahasan Singapura dan Indonesia nih ya, karena gua sendiri dan pastinya teman-teman yang lain juga penasaran
Kalau di sana perkembangan teknologi dan juga gadget dibanding di sini itu gimana? Nah kalau di sana seberapa sering sih lo ngelihat ada acara launching handphone? Apa mungkin lo pernah ngelihat nih lagi jalan, ada yang launching nih atau di hotel atau apa? Ataupun siapa tahu pernah ada yang ngundang gitu mungkin? Kalau ngundang gua karena gua YouTuber siapalah yang kurang terkenal ini belum ada. Apalagi di Singapura ya, karena dilemanya gini, kayak misalnya taruhlah Samsung Singapura gitu. Buat apa mereka ngundang YouTuber yang delivernya dalam bahasa Indonesia gitu, yang ngomongnya dalam bahasa Indonesia, sedangkan pasti mereka Samsung Singapura ini mereka mau narik orang-orang Singapura kan. Ya emang orang Singapura kan kadang beberapa ada yang ngomong bahasa Melayu kan bisa masuk, tapi kan nggak terlalu gede gitu. Jadi untuk diundang sih gua nggak pernah ya. Terus kalau masalah launching HP itu nggak terlalu banyak sih. Kalau Xiaomi kayak Realme gitu malah kebanyakan online launching dia, yang offline nggak ada. Kalau Sony juga kadang online juga, jarang sih kalau gua ngelihat sih ada offline launching kayak gitu. Samsung ada Samsung. Tapi seberapa banyakkah brand handphone yang ada di sana? Mungkin lo pernah jalan-jalan keliling mall, keliling ITC-nya Singapura gitu ya, terus lo ngelihat ada brand apa aja sih gitu. Atau juga gue penasaran apakah di sana ada brand handphone lokal kayak di sini kan ada Advan kayak gitu. Gua nggak pernah lihat sih kalau brand lokal. Tapi kalau untuk brand-brand lainnya sama sih kayak di sini. Ada kayak Oppo, Vivo, Realme, Xiaomi, Apple, Samsung, kayak gitu-gitu sih. Kalau di sana ada ini nggak sih toko-toko counter pulsa pinggir jalan gitu? Pinggir jalan. Yang apa namanya yang di ruko kayak gitu kan, di pinggir jalan banget gitu, ada nggak sih? Ada, kalau ruko ada, tapi kalau pinggir jalan gerobak jualin pulsa sih kagak ada ya. Oke, ya beda ya, karena jalan sana kan gede-gede ya. Gitu. Tapi kalau pinggir jalan maksudnya toko itu ada ya? Oh iya benar tuh, yang joget-joget. Ada nggak? Di sini kan ada yang suka pakai boneka tuh atau SPG-nya tuh. Lo pernah lihat nggak sih kalau di Indonesia? Pernah tahu ya? Udah terorganisir gitu kan, ya, rame-rame betul. gitu. Ayo mari kak, ayo kak masuk kak, tanya aja dulu boleh kak, kayak gitu-gitu kan. Di sono kayaknya nggak ada sih. Dan waktu kemarin gue sempat ke Roxy gitu, juga sempat wah ini agresif banget ya, kayak jujur yang tadinya emang nggak mau beli atau apa, tapi ayo kak boleh kak, nggak usah beli dulu, lihat aja dulu, tanya-tanya, itu bikin kegelitik, paling nggak pengen stop, pengen lihat gitu. Menurut gue sih hebat sih emang orang-orang Indonesia tuh buat agresif, buat nyari pelanggannya hebat sih. Kalau Singapura ya paling ayo ada mau cari apa, udah selesai gitu. Udah nggak sampai ayo boleh, terus biasa kan kita udah bilang udah enggak gitu, udah kan. Tapi kan ini masih lagi coba usaha-usaha, wah itu salut sih sebenarnya. Berarti pas lo jalan ke Roxy waktu itu gue sempat lihat videonya tuh, lo merasakan pengalaman yang jauh berbeda ya dibandingin di Singapura ya? Seperti sultan. Lo dibutuhkan ya? Dibutuhkan. Ayo kak. Nah tapi ngomong-ngomong, ada nggak orang selama lo ke Roxy ataupun ke sini ya, YouTuber cupu nih? Nah itu kan biasanya suka ada. Gimana tuh? Total sekitar 2 kalian lebih deh ya. Jadi yang pertama tuh waktu gue sempat di Batam. Ini tanpa disangka-sangka. Ada pas gue lagi masuk ke hotel, ada satpamnya itu agak kenal nggak kenal gue gitu. Bang yang ini ya, yang YouTuber itu ya. Gue masih bilang enggak dong, karena gue takut jangan-jangan dia kira itu si David gitu kan, mukanya sama-sama juga kan, sikit-sikit gitu kan. Yaudah akhirnya gue nanya balik nih. Yaudah YouTuber siapa? Itu kan YouTuber cupu. Ngomongnya cupunya pelan-pelan gitu karena kan mereka takut ngatain kan nama channelnya YouTuber cupu kan. Nah ya YouTuber cupu kan dia bilang ya bener ya itu saya. Itu satu pengalaman nggak terduga sih. Terus baru kemarin gue lagi jalan, terus tiba-tiba lagi jalan aja tiba-tiba, woi YouTuber cupu. Dia bilang kayak gitu. Woi halo ya apa kabar, lagi sini loh. Ya terus dia ngomong ke istrinya apa pacarnya, lu tahu kan dia kan? Ya. Terus dia lagi nge-grup gitu, dia tanya satu lagi temennya, lu tahu kan ini yang ini? Terus temennya emang dasar YouTuber terkenalnya nanggung kan, nggak semuanya jadi langsung awkward kayak begitu sih. Hitungannya sebenarnya
mirip-mirip juga lah sama gua. Gua selama gua jadi YouTuber 7 tahun ya adalah 3 orang yang kenalin. Tapi itu tetap merupakan sebuah prestasi ya buat gua. Itu. Terus kalau kita ngomongin lagi di Singapura dan juga di sini di Indonesia, pasti banyak yang penasaran brand apa yang paling banyak dipakai di sana tapi selain iPhone. Karena kalau iPhone kan di sana mau udah banyak banget ya Apple Store gitu, udah surganya lah gitu. Nah kalau selain Apple, biasanya Android orang pakai apa sih? Yang lu lihat gitu ya di jalan gitu. Kalau untuk kayak mungkin anak muda atau orang-orang kantoran itu antara dua, kalau nggak iPhone, Samsung. Ya tapi kalau yang udah agak-agak tua kayak gitu, kebanyakan gue lihat sih pakai Realme, Xiaomi sih. Oke. Iya. Yang gue perhatiin ya, gue nggak tahu deh kalau secara menyeluruhnya sih. Tapi kalau di luar brand China, misalkan kayak HTC, apakah lu suka ngelihat masih ada iklannya gitu di sana atau Sony gitu ya kan? Kalau Sony kan harusnya masih ya gitu. Maksudnya oke lah nggak usah lihat penggunanya, tapi paling nggak ada iklannya aja nih gitu. Karena gue pernah waktu itu ke luar negeri kemana gue lupa, ada tuh ngeliat iklan HTC, itu sebuah pemandangan yang wah gila, gue masih bisa ngeliat iklan HTC nih, handphone yang udah nggak ada di sini. Kalau di sana masih banyak nggak sih iklan-iklan kayak gitu? HTC sih nggak ada ya, tapi kalau Sony mungkin biasanya yang deket-deket store-nya mereka. Kalau Huawei Sempat ada tapi nggak yang banyak sampai tiap jalan berapa meter ngelihat sih, gua nggak ada yang sampai kayak gitu sih. Cuman sesekali ngelihat ada. Tadi lu bilang ya Xiaomi, Realme itu lumayan banyak yang pakai. Gimana dengan fansnya di sana? Apakah orang-orang di sana kayak di sini gitu? Misalkan ada Apple fanboy, ada Mi fans gitu, sepengetahuan lo. Wah, kalau Apple fanboy, Mi fan kayak gitu, gua rasa nggak terlalu kelihatan ya, karena nggak ada kayak event-event. Kalau misalnya kayak Mi fans gitu kan suka bikin event-event gitu kan. Kalau di Singapura nggak tahu deh, gua nggak pernah lihat sih, atau guanya yang nggak tahu. Tapi sepenglihatan gua emang gua lihat di berita kayak gitu-gitu sih nggak pernah ada acara-acara tentang ini sih. Karena kayak Xiaomi Singapura itu sebenarnya dia jadi satu. Xiaomi Singapura sama Malaysia itu dia kayak satu country director gitu. Mungkin Malaysia lebih banyak kali dibanding Singapura. Berarti bisa dibilang ya agak sepi juga ya gitu. Maksudnya kalau di sini kan dengan segala keunikannya Apple fanboy, kita bikin posting apa misalkan di IG atau bikin video, ada yang ngebela, ada yang ngejatuhin fansnya Samsung, Realme, Oppo, Xiaomi kayak gitu. Kalau di sana berarti sepi ya. Terus gimana dengan kehidupan bermedia sosial di sana? Apakah orang-orang Singapura itu adalah orang-orang yang sangat vokal? Dan misalkan ya, kalau gua kan di dekat rumah gua aja nih ada anak SD cewek bertiga, dia naruh handphone di pagar rumah, terus dia bikin video TikTok gitu. Maksud gua, kita sering di Indonesia melihat pemandangan seperti itu, orang lagi ketemuan nih, lagi kumpul reuni, udah bikin TikTok dulu gitu. Kalau di sana gimana? Kalau di sini TikTok itu emang juga lumayan ini sih, lumayan gede di Singapura. Tapi kalau misalkan ngelihat yang joget-joget di jalan gitu, ada nggak sih? Misalkan di MRT lah atau beberapa kali gue lihat ada sih, iya. Gitu TikTok, ya? kebanyakan buat TikTok. TikTok sekarang lagi lumayan ini sih, lumayan naik. Nah kalau orang-orang di Singapura itu setiap kali ada launching handphone misalkan gitu kayak iPhone, apakah mereka selalu excited untuk udah ganti atau termasuk sama kayak orang-orang barat yang kita tahu orang bule itu banyak juga yang pakai handphone apa adanya, maksudnya sesuai kebutuhan. Kalau di sini kan enggak, trennya kebanyakan gue mau pakai buat gengsi, buat ini buat nongkrong, ada yang baru beli. Kalau di sana gitu nggak? Kalau di Singapura itu khususnya buat orang kantoran ya, biasanya dia ada kayak kontrak gitu. Jadi tiap 2 tahun sekali kontraknya habis, dia bisa ganti HP gitu. Tapi kalau harga handphonenya sendiri yang di Singapura dengan di Indonesia, apakah sama kurang lebih atau di sana justru lebih mahal atau lebih murah? Sebenarnya ujung-ujungnya sama-sama aja sih. Yang beda itu kadang kayak dapat freebiesnya, gratisan-gratisannya, terus paket-paketnya, terus ada cicilan kayak gitu sih. Tapi kalau gue lihat kayaknya hampir mirip sih kalau misalnya Samsung ya. Nah, terus gue pengen tahu, mumpung lo ada di sini, gue mewakili netizen yang kepo. Siapa tahu ini juga bisa jadi kayak benchmark lah ya buat Indonesia. Dari speed internet dulu deh, yang paling gampang. Speed internet ya, wah
Rata-rata sih paling nggak kayak sekitar 500-an megabit per second itu udah dapet sih. Dan pas lu kesini, lu pernah nggak? Misalkan pas kemarin lu kesini, siapa tahu lu ada ngupload video di sini. Aduh. Mungkin ini rumah gua doang kali yang terpencil kali ya, agak-agak di pinggir ini yang mungkin udah mau dihapus dari peta kayaknya rumah gua. Jadi dulu yang biasanya gua upload 4K di Singapura itu nggak sampai 10 menit. 4K sekitar 4 gigaan. Kemarin pas gua di rumah mesti sampai 3-4 jam sih. Oh my god. Ya. Oh my god. 3-4 jam. Jeder, nanti kasih sound effect jeder ya. Oke, selain internet ada lagi nggak hal teknologi lain yang lu rasain banget di Singapura tuh berbeda dibanding sini? Kalau yang bikin wah dan mungkin bikin gue masih agak sedikit norak sih robot sih. Kayak kemarin gue bikin sempet share juga ada robot yang apa ya, kalau ada mobil diem kelamaan si robot ini bakal teriakin ya, keluarin siren yang kenceng banget sampai auto panik orangnya, akhirnya jadi buru-buru. Berarti hati-hati lu Mi, ke Singapura lu Mi, udah ada robot lu ngerokok di tengah jalan lu. Kalau ada di sini robotnya hilang. Nah itu yang mau gue tanya, kalau di sana apakah ada semacam vandalisme yang misalkan robotnya dicoret lah, robotnya dipretelin? Di Singapura sih ya, maksudnya lu kalau ngelakuin hal-hal kayak begitu dalam 2-3 hari pun harusnya udah bakal ketangkap karena CCTV di mana-mana. Oh iya, di ruang publik gitu ya? Iya, jadi lu mau jalan kemana ya udah bisa ketahuan aja, ke detect gitu. Dan Singapura juga kecil kan tempatnya kan, jadi gampang. Gimana dengan mobil listrik di sana? Kalau mobil listrik jujur gue nggak terlalu ngikutin, tapi ada satu mobil listrik sewaan nih. Jadi pernah lihat kan dulu ada zamannya sepeda sewaan gitu yang pakai aplikasi. Terus sepedanya ada di tempat-tempat mana kita bisa taruh. Nah itu ada versi mobil listriknya di Singapura. Jadi kita bisa benar-benar pakai mobil listrik kalau ada mau lihat di mana ada lokasi-lokasinya. Udah kita pakai apps, masuk ke mobilnya, kita sewa tuh. Terus ada lagi begitu? Ada nih satu nih, cukup unik sih menurut gua. Jadi dia itu kayak vending machine, cuman vending machine-nya itu mobil. Jadi dia ada satu gedung tinggi nih kayak 15 lantai kali ya. Satu lantai isinya mungkin 4 mobil. Total itu ada 60 mobil dan itu mobil-mobil mewah semua sih. Nah, karena ini vending machine, jadi ntar pas di bawah itu dia ada layar gede. Ya udah kita tinggal scroll aja mau apa. Nanti pas kita pilih mobilnya bakal turun kayak gitu, terus keluarin. Ini maksudnya buat jual mobil, orang beli betul. gitu. Showroom gitu. Showroom kayak gini. Iya. Maksudnya gue kebayang ini kan kalau kita tuh boneka lah ya. ini mobil. Bener-bener gedung kayak 15 lantai tinggi, isinya mobil mewah semua. Terus kalau mau turunin tinggal pakai layar pencet-pencet kayak gitu sih. Gokil sih, terus terang insight-insightnya ini menarik ya gitu buat orang yang, maksudnya gini, gua sebagai orang yang ya adalah sedikit banyak ngikutin teknologi tapi baru tahu gitu. Dan apakah ini lu ceritain juga, maksudnya sering lu bikin videonya gak sih? Sebenarnya kayak gini sering sih gua share di Instagram, sama gua ada satu YouTube channel rahasia. Aduh nggak usah tahu lah ya. Intinya gua sering share tentang Singapura nih. Jadi yang nggak berhubungan sama HP sih. Jadi gue bikin satu channel baru, gue share semua mulai dari makanan, terus kayak teknologi kayak begini, terus kayak culture-nya gimana, apa tempat-tempat hype di mana. Gue kebanyakan share di sana semua sih. Namanya rahasia dong. Aduh, bener-bener pakai rahasia. Berarti gini deh, kalau misalkan ada di antara kalian yang pengen tahu, mungkin nanti bisa drop komen aja kali ya. Nanti tanya, nanti kalau misalkan banyak yang kepo, bisa tuh dikasih linknya. Tuh. Ngomong-ngomong, ini thank you banget ya, udah bawain ini oleh-oleh dari Singapura, dan gue mau say thanks banget karena lo udah ngasih insight yang bener-bener tadinya gue atau mungkin teman-teman yang lain itu nggak tahu perbandingan teknologi, terus juga apa ya tentang brand-brand handphone yang ada di Singapura, terus juga media sosial di sana, terus juga netizen yang ada di sana, kayak gitu. Jadi dengan adanya lo di sini, kita sudah lebih terbuka wawasan kita, dan juga kita yang paling penting ya, kita akhirnya lega kalau sekarang kita udah tahu ternyata ini produk asli Indonesia, bukan warga negara asing gitu. Jadi memang aset Indonesia yang memang berkarya di Singapura kayak gitu. Dan ngomong-ngomong,
gue udah lama banget kan nggak Singapura ya semenjak pandemi. Kayaknya enak kali ya kalau misalkan nanti gantian gue yang bertandang ke sana, mungkin pas iPhone rilis kan ya. Wah, gimana kalau biar benar-benar jadi orang pertama, kita ke Singapura sekarang aja yuk. Serius? Lanjut. Ngantri deh sekarang. Yoi. Ayo.